Ya pemirsa, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi yang pertama untuk Anda, para pengguna WhatsApp. Nah, kabar baik nih ya bagi Anda yang suka salah kirim pesan karena fitur hapus pesan atau delete chat kini memiliki rentang waktu yang lebih lama. Ya, jika sebelumnya pengguna hanya memiliki waktu 1 jam untuk segera menghapus pesan yang sudah terkirim ke pengguna lain atau ke grup, kini WhatsApp memperpanjang waktu hingga 2 hari. Cara penggunaan fitur ini masih sama, pengguna hanya perlu menahan sentuhan di pesan yang ingin dihapus, kemudian memilih delete dan juga memilih satu dari dua pilihan, yaitu delete for everyone yang akan menghapus pesan di akun pengirim dan penerima, atau delete for me yaitu hanya menghapus pesan di akun pengirim. Namun ada keterbatasan karena fitur ini tidak bisa menarik pesan lebih dari 1 hari dari pengguna WhatsApp yang belum menggunakan versi terbaru. Sehingga ada kemungkinan penerima pesan masih dapat menerima pesan tersebut jika masih menggunakan versi WhatsApp yang lama. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mulai melakukan uji coba kelas rawat inap standar atau KRIS pengganti kelas 1, 2, dan 3 di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia. Lantas pertanyaannya, seperti apa skema dan juga besaran iurannya ya? Ya, terkait skema dan besaran iuran BPJS Kesehatan, PPS Kepala Humas BPJS Kesehatan Arief Budiman mengatakan masih sama dengan sebelumnya. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan dalam program JKN. Sementara terkait iuran, saat ini tidak ada wacana perubahan. Peserta yang terdaftar sebagai PBI iurannya sebesar Rp42.000. Sementara peserta pekerja penerima upah atau PPU, besaran iurannya sebesar 5% dari upah dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Terakhir, bagi kelompok peserta informal dikelompokkan sebagai peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan terbagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 iurannya sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per bulan dengan subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya dari internasional, di mana ketegangan geopolitik dan antara Rusia dan juga Ukraina ini masih menjadi perhatian. Di mana sejumlah pihak menyebutkan Amerika Serikat dinilai harus mengirimkan Ukraina lebih banyak sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS untuk memerangi Rusia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu, beberapa negara barat telah memberikan Ukraina bantuan militer serta kemanusiaan. Pada Juni lalu, Amerika Serikat mengirimkan HIMARS ke negara Eropa Timur. Sistem roket ini dibangun oleh Lockheed Martin dan memiliki jangkauan jauh, bergerak dan menembak dengan presisi. Unit tersebut memiliki jangkauan sekitar 50 mil atau hampir 2 kali lipat jangkauan howitzer M777, senjata buatan barat yang digunakan Ukraina sebelum HIMARS. Sistem roket tersebut telah disebut-sebut sebagai pengubah permainan bagi Ukraina yang telah melawan pasukan Rusia dengan lebih efektif ketimbang yang diperkirakan banyak pakar pada awalnya. Senjata itu juga membatasi pertempuran hanya di bagian paling timur Ukraina selama lebih dari 5 bulan perang. Dan berikutnya kita bergeser ke ketegangan geopolitik dari belahan timur dunia. Setelah China menggelar latihan militer besar-besaran di sekeliling Taiwan sejak pekan lalu, kini giliran Taipei yang melakukan langkah serupa. Militer Taiwan memulai latihan artileri tembakan langsung pada Selasa 9 Agustus hari ini yang mensimulasikan pertahanan Taiwan dari serangan militer lain.
Mengutip Channel News Asia, Liu Weijie selaku juru bicara Korps Angkatan Darat ke-8 Taiwan membetulkan bahwa latihan telah dimulai di wilayah selatan Pingtung sekitar pukul 8.40 waktu Singapura. Latihan dimulai dengan menembakkan suar dan artileri target. Sementara latihan militer Taiwan secara keseluruhan yang akan berlangsung pada hari Selasa dan Kamis mencakup pengerahan ratusan tentara dan sekitar 40 howitzer. Sebelumnya, Liu mengatakan bahwa latihan ini sudah dijadwalkan dan bukan sebagai aksi responsif atas latihan militer China. Adapun sebelumnya, China menggelar latihan perang terbesarnya di sekitar Taiwan pada pekan lalu sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan beberapa waktu lalu. China berasumsi kunjungan Pelosi ke Taiwan merupakan pengakuan bagi kemerdekaan Taiwan.